Kemarin kan bahas ya sama Bu Dewin soal masalah kubu-kubuan tuh di sekolah. Sepakat sih kalau kubu-kubuan tuh hal yang umum dan lumrah terjadi kan. Itu kan tergantung minat ya. Kalau kita kan bisa bareng karena kita senasib ya. Karena pada awalnya kita bareng-bareng datang ke sini kan. Nah, kok bisa sih sekarang itu kubu-kubuan tuh jadi sesuatu yang masalah banget gitu. Kan kalau kamu kan orangnya analisisnya tajam ya. Nah, menurut kamu gimana tuh? Kok bisa sih jadi masalah gitu? Gimana ya kalau ngomongin itu kan asal ada itu kan tergantung orangnya tuh berpikirannya ya. Kubu-kubuan itu juga sebuah istilah. Pada dasarnya kan manusia sosial kan. Iya, makhluk sosial. Beda lagi dengan karakter introvert, extrovert. Sebenarnya introvert extrovert juga kan cuman cara mengambil daya doang. Itu udah kecenderungan naluriah manusia gitu. Nah, kubu-kubuan itu istilah sehingga maksudnya ini loh, gimana orang membawa diri, membawa pikiran gitu. Dia berpandangan tentang kubu-kubuan itu. Iya. Kalau dia bikin dia itu masalah, berarti kan yang problem pikirannya. Iya nggak sih? Iya. Kalau menurut gue. Iya. Orang dia sendiri aja tanpa sadar ngomong itu kan, dia juga pasti kan punya kecenderungan untuk berkumpul sama orang yang sama dia. Itu bukan juga istilah kubu-kubuan kan? Iya. Sama kan? Sebenarnya orang akan menarik orang yang frekuensinya sama kan? Emang ada batasan kubu-kubuan positif kubu negatif. Maksudnya ini udah kecenderungan. Iya. Nah, makin kalau misalnya situasinya nih udah saling menjelekkan atau geng-gengan gitu, saya nggak diajak gitu. Nah itu tuh gimana? Geng-gengan, Iya. sadar diri lah. Kenapa? Posisikan nggak? Iya. Ini gue ngomong dengan membawa diri ya, posisi diri, dengan diri, kesadaran diri. Kalau emang terbesit dalam pikiran kita hal seperti itu gitu. Dia ada kelompoknya, ada mainan, ada gengnya, bahasa geng, kubu, kelompok gitu lah ya. Kalau gue nggak diajak gitu kan, dia sadar diri gitu. Maksudnya gini, kalau emang mau ikut ya udah ayo ikut gitu. Maksudnya bawa diri bagaimana untuk membaur ke mereka gitu. Kalau asik, kalau misalkan emang oke ya dilanjut gitu. Maksudnya kalau emang unik ya cukup tahu gitu. Jangan jadi bahan, maksudnya dengan keberadaan kelompok itu jangan jadi bahan kubu-kubuan nggak bagus ini bahan dibalik kesendiriannya dia gitu loh, kan nggak? Yeah. Dia jangan bahan dibalik kesendirian dia yang emang nggak diajak gitu. Ya udah sadar diri gitu. Kalaupun memang dia mau ngumpul sama kayak mereka ya udah dengan kecenderungannya dia itu teman-temannya itu bikin sendiri. Kalau nggak ada yang larang. Iya. Selama positif kan ya. Dia mau bikin apa, mau senang-senang sendiri terserah. Berarti kan bahagia itu kita yang ciptakan. Berarti kan gimana caranya dia itu bisa membaur dan diterima oleh kelompok itu ya. Nah terus kalau situasinya nih, misalnya nih, ini kan ada beberapa kasus ya dan terjadi di beberapa sekolah nih. Jadi situasinya itu udah nggak kondusif gitu, antara kubu satu dan kubu lainnya tuh saling ngejelekin. Nah, sebenarnya tuh yang seharusnya berperan tuh siapa sebagai pengendali sosial gitu di dalam instansi itu gitu. Ini ngomongin instansi apa umum? Kan sebenarnya ini terjadi di umum kan, umum di mana aja, di semua lapisan masyarakat ya. Misal nih contohnya nih di misal ya kan kita kan di dunia pendidikan ya.
misal di satu instansi pendidikan deh gitu. Iya, umpama di satu pendidikan itu kan ada berbagai kubu gitu Ya. kubu satu ngomong kubu dua, kubu dua ngomong kubu satu. Terus siapa yang berperan untuk itu? Kalau kita jalan masing-masing dan oke-oke, sebenarnya itu kan nggak masalah. Iya, nggak Dan masalah. bukan masalah, itu bukan suatu problem. Ya. Mereka asik dengan sendiri, kita asik dengan sendiri. Hal untuk membicarakan sama lainnya itu nggak terlalu jadi problem gitu. Kan yang bikin jadinya problem kan suatu kubu menjelekan kubu lain. Iya. Ya, jadi muncul problem dong. Iya, Iya. yang berperan ya yang ya pemimpin suatu instansi lah. Iya. Dia tuh harus netral, Ya. jangan jelas terang, jangan kan di belakang, jelas terang-terangan di depan itu nggak boleh, di Iya. belakang aja nggak boleh, apalagi jelas terang-terangan di depan. Iya. Gitu nih. Kenapa harus netral? Ya itu tadi, jangan sampai salah satu kubu merasa kubu Ono Istimewa. pihak Iya. dipihakin oleh Iya. kubu, itu kan udah yang gimana gitu. Oke, kalau itu kan kondisi ideal seharusnya ya. Kalau seandainya nih kasusnya misalnya pimpinannya itu nggak netral terhadap kubu-kubu itu ya, nah itu harusnya gimana? Jadi itu kalau pemimpinnya nggak netral, maka itu yang disebut problem dalam kubu-kubuan. Iya. Padahal kubu-kubuan itu normalitas, maksudnya normal dalam terjadi dalam masyarakat, dalam manusia, cenderung sosial itu Iya. kan. Makanya yang disebut problem itu karena salah satunya pemimpin itu atau atasan itu berpihak pada salah satu kubu itu, makanya disebut timbullah problem gitu. Itu timbullah problem salah satunya. Nah, terus gimana? Kalau itu terjadi, Ya pasti bakalan makin lestari. Iya. Lestari problem itu nggak bakal berhenti, nggak ada stopnya gitu. Makin itu yang menjadikan kubu-kubuan tuh jelek. ya. Kubu-kubuan tuh jadi problem jelek di mata umum, maksudnya kayak konotasi itu jelek, padahal kan biasa aja, lazim kan, umum, memang Iya. begitu kan. Nah terus gimana tuh cara menyikapinya tuh? Wah, saya tuh nggak dibela atau nggak ada apa ya? Nggak berpihak kepada kita misalkan gitu kan. caranya. Misalkan kita kan misal ya, Iya, paham. ya Kita ada bagian dari kubu yang tidak diberpihakin kan? iya Ya kan? misal gitu. Ya udah kita asik-asik sendiri aja. Betul. Kita masing-masing. Itu kan pentingnya itu kan. Iya. Iya udah gitu. Pentingnya kita punya temen yang satu frekuensi kan bisa itu ya. Nggak usah dipusingin, maksudnya oke. Ada satu titik di mana kita merasa tidak adil. Iya. Secara terang-terangan loh, jelas loh depan Iya. mata dia berpihak pada satu kubu, gitu kan. Itu kan membuat hati kita juga kayak sedikit kecewa, Oh, gitu iya. loh. Kecewa itu pasti ada, kecewa terus sama dimana kita merasa tidak diadili gitu dalam hal sikap, Yes. perbuatan ataupun penilaian. Gitu loh, jadinya ya udah jalanin aja terus. Iya. Kalau dia nganggap kubu kita begini selama kita penilaian dia mau buruk ya mau apa kek, Iya. udah Iya betul. apa yang kita dalam kubu kita asik sendiri. Kan nilai kita kan gak ditentuin sama ucapan orang lain kan ya. Nah, bergeser nih obrolannya nih. Apa sih yang membuat seseorang itu tersisih dari Kubunya bukan dari interaksi sosial ya? Jadi dia tersisih gitu. tersisih atau menyisihkan diri? Bisa tersisih atau menyisihkan. Tersisih dulu deh gitu. Tersisih dulu. Tersisih dulu.
Jadi posisinya dia punya kubu apa enggak? enggak, karena dia nggak bisa gimana ya, ada beberapa karakter orang yang misal nih contoh ya, yang bikin males tuh karakter orang yang apapun dikomentarin kan gitu. Apa aja dikritik. Misalnya kita makan nggak enak, makanannya nggak enak, tempatnya nggak enak, kan lama-lama kita juga interaksi sama orang kayak gitu capek ya gitu. Nah apa sih yang membuat orang itu akhirnya tersisih gitu? Itu udah lu jawab kali. Ya apalagi gitu. Ini kan Itu kan bahasa jawaban. kan nggak, orang itu kan ngomong geng-gengan, aku dibully, aku nggak ada temennya gitu kan, kadang gitu Iya, kan. berarti ini orang Persis ini yang nggak ada dalam dua kubu ya? Iya. Oke, nggak ada kubu A, nggak ada kubu B, tapi dia ngerasa dia tuh dikucilkan kan? Iya ya, Persis dikucilkan. ya? Oh, iya berarti dia nggak kenal dirinya sendiri lah. Nggak kenal dirinya sendiri kan? Gimana ya? Nggak kenal diri sendiri itu maksud bahasa psikologi gimana ya? Jadi bingung deh jelasinnya. Maksudnya entah itu bawaan dari psikologinya yang tadi introvert extrovert ya, sama lingkungan sih itu juga pengaruh dia waktu masa pertumbuhannya dia ya, dari kecil sampai dewasa gitu kan. Kadang kan kita juga nggak tahu gitu. Pada akhirnya dia masih aja kayak gitu loh. Kita udah kemana dia masih yang riwah dengan pikirannya sendiri gitu, dengan keininya sendiri gitu. Dia merasa tersisihkan ya itu tadi, dia nggak bisa bawa diri, belum kenal diri sendiri. Itu kalau menurutku. Sama tadi yang sosialnya dulu dia di aslinya gitulah. Iya. Kan kalau kita nih misalnya aku ya bermasalah sama kamu doang, bisa jadi kamu yang salah kan. Tapi ketika aku bermasalah sama semua orang gitu, ya jelas harus kita mempertanyakan diri kita. Ya bisa jadi kita yang bermasalah gitu. Tapi persenan besarnya diri kita yang salah. Iya, kalau kita bermasalah sama semua orang yang kita temuin gitu ya. Kayak semua orang nggak ada yang ngertiin aku gitu. Beda dengan Nabi ya, maksudnya itu kan beda tracing, beda. Oh, Nabi yang dulu tracing ya. Iya. Terasing. Diasingkan, terasing gitu loh, terasing ya. Kita apalagi juga pernah dengar kan zaman. Iya. Semakin dekat kiamat, semakin beda tipis antara kebenaran dan kebatilan. Beda tipis tuh. Sekarang kan zamannya yang benar diasingkan atau disalahkan, yang salah didukung gitu. Nah, ada satu orang gitu yang tadi kamu bilang dikucilkan, gitu kan. Kemudian tanpa pengikut masih kubu gitu ya. Ya banyak karena aku bilang intinya tuh dari semua kita berpanjang lebar balik ke diri kita, banyak kita membaca diri, muhasabah kalau bahasa itu kan. Banyak kita membaca diri, bertanya pada diri sendiri apa yang udah salah sama kita gitu loh, sehingga orang-orang demikian gitu. Nah nanti dari situ ketemu deh tuh terasingkan kayak merupakan Nabi gitu, bahwa bener gitu tapi sistemnya salah sehingga terdepak gitu loh. Atau memang dirinya yang salah sehingga sistem atau lingkungan yang dia itu ya gerah sama diri dia gitu. Apalagi kalau dia nggak punya circle ya, nggak ada yang menguatkan ya. Tapi sih beda ya dengan terasingkan sama yang tadi kamu bilang apa? Tersisih. Beda sih. Tapi biasa kalau yang terasingkan dia kuat, prinsipnya gitu. Sedikit banyak pasti ada kelompok dia. Ada ini dia yang pembela setia. Ada pembela setia kan. Meskipun sedikit. Dan nggak putus asa gitu. Ya, nggak putus asa. Biasanya kuat itu. Karena kan dia mempertahankan prinsip sebenarnya. Iya, sama tujuan dia gitu. Ibaratnya ya juhud lah ya, dia bodo amat orang mau ngomong apa ini gitu kan. Kayak Nabi bilang kan dia dilemparin apa ya kan, kotoran bla 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 gitu. Beda sama orang yang tersingkirkan. Kalau orang tersingkirkan biasanya itu dia lemah. Tersingkirkan atau
Apa tuh? terkucilkan. Terkucilkan. Iya, Iya. dia justru banyak mengeluh pasti orang ini ciri-cirinya gitu loh. Iya. Merasa Semua orang jahat sama aku. dia lemah gitu secara Aku mental. dikecilin, iya. Gitu bisa kelihatan sih. Ya ada orang di dunia ini yang bisa ngertiin aku. Iya, you know lah. Iya gitu ya. Padahal bisa jadi sebenarnya orang-orang itu pengen nolongin dia, tapi karena perilaku dia yang apa ya? Narik diri, Iya. seolah-olah dikucilkan gitu Iya. kan. Ih, susah loh. Terus kalau Narik diri itu ibaratnya dia ngomong seolah-olah, padahal kan dia narik diri dia, tapi ngomong seolah-olah orang yang di sini dia yang dikecilin. Kan gimana tuh ya sih? Nah, terus gimana tuh kalau yang apa namanya? Memisahkan diri. Dia sendiri yang memisahkan diri. Diri itu tadi pertama dalam segi psikolog kan extrovert introvert. Kita nggak bisa disalahin, itu emang udah ada gitu ya. Ibaratnya. Terus ada sih tujuan dia hanya dia yang tahu, dia kenapa memilih diri hanya dia yang tahu. Bisa jadi karena lingkungannya drama ya. Kan ada kita juga lelah ya, udah lelah kerja kan, apalagi menghadapi Gini loh, jangan kan instansi dalam rumah tangga juga gitu kan, karena ada mertua versus menantu ya. Iya kan, jangan kan instansi kerja gitu, ada rumah tangga juga mertua versus menantu gitu. Maksudnya daripada ribut-ribut ya misahin diri, dalam artian kan dia ngurangin dosa juga gitu loh. Kadang ada titik di mana untuk menjaga silaturahmi itu dengan gak sering ketemu. Biar wangi terus pertama ya kan, udah gitu apa sih? Jadi kadang ada juga orang kemudian itu punya tujuan, oke mau ngilang dulu nih, tapi di balik ngilangnya dia masih punya tujuan yang goals yang pengen dia capai, tujuan atau goals yang pengen dia capai gitu.